Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Wa qala nabiyuna wa nabiyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat-nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah, dan nikmat kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kita mati, janganlah kita kembali kepada Allah melainkan di dalam keadaan iman, di dalam keadaan Islam, dan di dalam keadaan menjalankan syariatnya baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha tinggi, sedangkan seluruhnya yang besar selain Allah adalah kecil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha memiliki kerajaan di langit dan di bumi, sedangkan seluruhnya para raja, para pemimpin hanyalah seorang hamba. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup lagi maha kekal abadi, sedangkan seluruhnya yang hidup, yang bernyawa, yang mempunyai nafas, semuanya akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pada pagi hari ini, di pagi yang begitu indah, kita dikumpulkan di dalam rangka menunaikan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disunahkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti daripada junjungan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kita adalah sebaik-baiknya umat. Kita adalah umat pilihan Allah, yang mana kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah memohon kepada Allah
Akan tetapi sejak kita dilahirkan kita sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pada pagi hari yang mulia ini, di hari Idul Adha, hari yang mulia, hari yang begitu agung di bulan Zulhijjah, yang mana bulan-bulan yang mulia Ashhurul Hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita berada di 10 hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para nabi ada para nabi yang kaya, ada juga nabi yang miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, panutan kita, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pernah beliau mensedekahkan daripada 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kayanya, saking banyaknya peliharaan ternak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai memenuhi bukit, dan beliau menyembelihnya dengan begitu banyak dan dibagikan kepada orang-orang, kepada semua tetamu-tetamu beliau. Dan beliau pernah mengatakan, mengucap, seandainya aku diberikan anak maka akan aku sembelih. Maka seiring waktu berjalan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Ibrahim sudah memiliki anak, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan beliau bermimpi ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Allah Ibrahim, mana yang belum kau katakan kau akan mau menyembelih anakmu? Maka Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih daripada putra kesayangannya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka hari Tarwiyah, yaitu hari di tanggal 8, beliau bermimpi masih di dalam keadaan ragu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah ini mimpi datangnya dari Allah, apakah ini mimpi datangnya dari syaitan? Maka di hari Arafah beliau bermimpi lagi, hari yang kedua. Beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka beliau pun masih ragu. Dan di hari ketiganya, di hari An-Nahar, yaitu di hari tanggal 10 Zulhijjah, beliau bermimpi dan yakin bahwasannya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengajak putra kesayangannya, yaitu Nabi Allah Ismail, dan istrinya Siti Hajar mengatakan, mau engkau bawa kemana putraku? Maka dengan keteguhan iman dan keteguhan daripada iman seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak putranya Nabi Allah Ismail, mengajak ke sebuah bukit, yaitu di bukit beliau Jabal Qurban. Dan beliau mengatakan kepada putranya, wahai Nabi Allah Ismail, wahai putraku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka sang putra mengatakan, wahai ayahku, apabila itu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah. Sungguh engkau akan mendapati aku termasuk daripada golongan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keteguhan daripada seorang ayah, yaitu Nabi Allah Ibrahim melahirkan putra yang saleh, yaitu Nabi Allah Ismail. Kalau seandainya kita yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup kita mampu menjalaninya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan momen daripada hari raya Idul Adha, hari raya kurban, kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani daripada milati Ibrahim, daripada ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti daripada jalannya, yaitu Nabi Allah Ibrahim al-Khalilullah, dan juga kesolehan daripada Nabi Allah Ismail. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan iman, mudah-mudahan kita diberikan daripada keturunan anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua jamaah haji yang sedang beribadah di padang Arafah dan menuju daripada Mina ke Musdalifah dan kembali ke kota Mekah, mudah-mudahan Allah jadikan haji-haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat haji, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur, diberikan nikmat rezeki bisa beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah.
Dan mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya kita di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keteladanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, mudah-mudahan bangsa kita diberikan kesejahteraan, para pemimpin kita, para presiden, para semua orang-orang yang memimpin bangsa ini diberikan nikmat, diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang menaungi rakyatnya, dan kita semua mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga daripada bala negeri kita, daripada bencana, daripada semua musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat dan niat kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah matikan kita di dalam keadaan iman, di dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang saleh, bersama para siddiqin wassalihin wassuhada wassalihin, para nabi, dan semua orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat dan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamallahul malikul alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kepada seluruh DKM Masjid Nurul Iman mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah